Nah, kalau disinkronkan dengan adanya kertas, pabrik kertas ini menurut Balitbang Semarang, bahwa pabrik kertas mulai ada ini sekitar 250 tahun yang lalu. Kertas ini? Iya, kertas model ini? Model ini kan ini kertas cetakan pabrik yang sudah ada adalah sekitar 250 tahun yang lalu. Pak Kiai, ini kitab kan kuno nih. Pak Kiai dapatnya dulu kan mungkin dari sesepuh-sesepuhnya Pak Kiai itu dulu di sini. Ini kitab apa Pak Kiai? Nah, ini menurut tulisannya ada Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Muhammad As-Suyuti. Unik kalau hari ini, kalau mungkin di zamannya ini biasa, tapi kalau sudah sekarang ini kan ini bisa dikatakan barang antik. Ini kekunoannya, ini bukan rap-rap, ini memang karena terlalu lamanya Kiai ya. Iya, kan nget. Ini masih sangat bisa untuk dibaca. Al-Mahqu Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Asy-Syafi'i rahimallahu alaihi. Ini kitab Jalalain. Tafsir Jalalain. Menurut cerita yang Kiai dapatkan, kitab ini sebetulnya sudah umur berapa ratus tahun? Sebenarnya tidak ada tahun yang pasti. Nah, ini berarti peninggalan di Kiai Abu Bakar bukan ya? Saya tidak bisa memastikan itu karena tidak ada data yang lengkap, data yang valid. Tetapi karena ini memang sudah ada di sini, yang jelas bahwa ini ada di punya keluarga besar sesepuh di sini. Ponpes Mambaul Hikam. Kalau Mambaul Hikam ini benar, kalau dulu informasinya dikenal bukan Mambaul Hikam tapi Pondok Ketengan atau Langker Tengki. Ini kalau yang terakhir ya, ini kan ditulis apa ini? Al-Fardu wa am Al-Farad amun tis wa arba'ina wa tis ami'ah wa kana talamiduha wa kana tilmuha. Ini misal tahun amtis ini berarti 900 wa arba'ina wa tis 49 Hijriah. Jadi kalau sekarang 400 kurang 6 400 tahun kurang 6. Iya, benar-benar. Jadi ini bukan menceritakan dan 500 ya, 1400 sekarang. Ini 900. Oh iya, 500 kurang 6. Berarti tulisan ini bukan menjelaskan bahwa kitab ini ditulis. Kemungkinan seperti itu. Karena terlalu jauh Pak Kiai. Ya. Dan kemungkinan ini menerangkan tentang Tafsir Jalalain ini disusun oleh muallifnya. Muallifnya Jalaluddin itu adalah sekitar dapat 500. Karena kalau disinkronkan dengan adanya kertas, pabrik kertas ini menurut Balitbang Semarang, bahwa pabrik kertas mulai ada ini sekitar 250 tahun yang lalu. Kertas ini? Iya, kertas model ini? Model ini kan ini kertas cetakan pabrik yang sudah ada adalah sekitar 250
250 tahun yang lalu. Ini pemirsa, ada hologram. Setiap kertasnya ada hologram gambar di dalamnya. Kalau disorot dengan cahaya, nanti pasti ada begini. Ini salah satu tanda bahwa kertas ini kertas kuno kalau di zaman sekarang. Kertas kuno. Masih Indonesia belum kilo merdeka. Oh, belum. Dan menurut Balitbank juga bahwa tidak mudah orang beli kertas karena waktu itu karena mahalnya. Oh, itu ceritanya Balitbank. Ya. Ahli sejarawan mungkin di waktu itu tidak setiap orang bisa beli kertas semacam Ya, ini. karena mahal. Dan pasti orang kaya yang beli. Ya. Oh, yang orangnya mahal pasti orang kaya yang beli. Ini karena kalau kiai-kiai itu karena menganggap pentingnya ilmu dan macamnya itu ya dibeli juga Pak Kiai. Iya, tapi ini kitab tafsir Jalalain pemirsa. Ada banyak lagi manuskrip, salah satunya yang ini. Ini kitab apa Kiai ya? Fathul Mubin. Fathul Mubin. Fathul Mubin. Fathul Mubin. Kertasnya sama Pak Kiai ya? Sama. Oh, Sama kertas Eropa. Fathul Mubin. Balitbank Agama Semarang. Allahumma akhnina min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina ya Allah matar oleh barokana waftah alaina abawaba fadlik wanshur alaina Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina abawaba fadlik wanshur alaina khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Ini kitab Fathul Mubin Pagi. Ya. Ini sepaket dengan ini ya, peninggalan dari dengan semua ini Pagi ya. Ya, ini lagi. Fathul Mubin ini saya agak asing Pagi. Fathul Qorib enggak. Kalau Fathul Mubin kayak saya belum pernah ngaji. Mungkin cuman aliman aja yang belum ngaji. Ini kitab fikih apa kitab tauhid Pagi? Fikih lagi. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillahilladzi nawwir qulub nawwir qulubul mu'minin. Nawwir qulubul mu'minin. Binuri hidayatihi. Saya ada sedikit pemirsa. Ya Allah Gusti, Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Allah Gusti, pakem pangak kula. Bencep pamelaratak. Emak neden nih kebagai lo bener bagai Fathul Mubin saya lihat siapa sebetulnya muallifnya ini Fathul Mubin ini. Ashabil muhajirinah wal ansar wa alal mu'minina wal mu'minati min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyaraka bi syafaati wa lam yuhtaju ila talabi man talabil matlubil lati wa samaitu bi buhjatil ulumi fi syarahi fi bayani aqidatul usuli wallahul musta'an qolal muallif qol muallif bismillah khas fil lafdhi wala ma'na wa huwa ismun li mawjudin min wujud. Ini muallifnya saya Kiai. Muallifnya Kiai. Bismillah khasin fil lafdhi wala ma'na wa huwa ismun li wujudin min wujudi dzatihi. Wajib bil wujud fala yakunu li ghairi Syekh Ibnu Abbas Ahmad Zahid kitab tauhid bagi ya min wujudi dzati wajibil wujud fala yakunu li ghairi minal alam. Iya tauhid ini bagi tauhid. Fathul Mubin ini kayaknya kalau di pesantren ya mungkin hanya saya yang belum ngaji bagi ya. Masih banyak yang lain. yang lain ngaji semua, ternyata saya enggak ngaji. Ini tauhid. Kalau tauhid biasanya kalau saya dulu Aqidatul Awam dulu, Kifayatul Awam, Sulamut Taufik. Sulamut Taufik itu paling bagus Sulam dan Reng. Kemara, dan Reng Sampang.
Dan itu kalau Fathul Mubin memang ya keterbatasan saya lah waktu. Ini Sulamut Taufiknya ini. Ini juga sama hologram. Ya. Hologram juga. Iya, tapi yang kitab kecil. Ini Sulamut Taufik. Sulamut Taufik ila mahdatillahi ala tahqiq fi yaumil arba fi syahri Sya'ban. Ditulis 1307. Tulisannya 1400. Sekarang dapat 150 tahun. 1307. Kemungkinan itu punya Syekh Muhammad Khotib, Ahmad Khotib. Wa fi hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibil kitab fi qaryati. Ini fi qaryati Tanggir apa? Tengger. Enggak tahu juga. Tengger. Ya, Tengger mungkin. Fi qaryati Tengger wallahu a'lam bishawab. Ini yang kemungkinan punya Kiai Ahmad Khotib. Oh, yang ini. Yang seusia dengan Syekhona. Allahumma ya dzal mani wa la yamanu alaihi ya dzal jalali ikram. Ini Sulam Taufik. Sulam Taufik. Ini kalau bicara masalah kekunuan kertas sama semua Pak Kiai ya. Ya. Sulam Taufik. Ada logonya tapi beda. Ini ada logo. Tapi beda. Ini. Ada apa enggak? Garis-garis apa? Iya beda dengan tadi. Beda. Tapi ada garis-garis beda dengan yang tadi itu kan bunter. Ini garis-garis ke sini. Tapi ini mungkin juga membuktikan kepada cetakan berikutnya atau jenis kertas yang beda. Kertas beda di zaman yang berbeda. Di zaman, iya. Karena ini tahun 100 dapat 1307. Ya 300, sekarang 1400, sekarang ya, sekitar 150-an. 150 tahunan ya pemirsa. 150 tahun. Kitab Sulamut Taufik. Kalau kitab Sulamut Taufik banyak, kalau santri Madura pasti sudah ngaji yang namanya karena kitab dasar. Kitab dasar. Kalau ini Pak Kiai, kitab apa Kiai? Tafsir Fathul Qorib. Fathul Qorib. Saya ngaji karena Fathul Qorib saya Pak Kiai. Ini hologramnya sama dengan yang tadi Pak Kiai? Ya. Sama dengan kitab yang ini besar ini. Yang besar ini ya? Sama-sama. Iya, sama-sama. Ini kitabnya Fathul Qorib. Sama kan. Coba. Ya betul. Ada kemiripan. Sama dengan yang ini Pak Kiai? Beda dengan yang tadi. Tadi kan bunter begini Pak Kiai. Iya. Sama dengan yang ini, yang Sulamut Taufik Pak Kiai. Ya, ini Fathul Qorib pemirsa. Tulisan tangan nih pemirsa. Tulisan tangan semua. Jadi Kiai dulu, para santri-santri dulu itu memang ngajinya nulis Pak Kiai. Iya. Wa taghiru lam yazad alam yazid wa zadhu ba'da inqita'ihi. Takrib Fathul Qorib. Ini Fathul Qorib pemirsa. Ini faraid. Faraid, khusus ilmu faraid. Dan gandeng-gandeng kayaknya. Artinya bukan kitab seperti ini, itu gandeng-gandeng dengan banyak ilmu mungkin bagi ya. Iya. Ini Fathul Qorib. Kertasnya sama juga Pak Kiai? Sama. Ini kayaknya agak baru nih Pak Kiai. Agak baru dengan yang kayak tadi itu. Iya sama. Tapi kertas Eropa semua. Nih pemirsa. Kertasnya. Idza kana al-maqful bihi huqulatin wa li syirkati khamsu syaratin ayakun ala indi min ad-darahim wa dananir wa idza falaqa fil jinsi. Ini nggak tertulis tanggalnya Pak Kiai. Yakunu ala fadi min ad-darahim. Awalnya hilang. Wadanani Rusak. Al-amil fi tasarrufi mutlaqan aw fil Kole kedintang. Sebab semua deh. Kole apa? Kole apa Pak Kiai? Kedintang. Dikuliti di sana. Jadi ini semua yang merapikan semua ini Pak Kiai. Yang merapikan semua ini Pak Kiai. Bagi Bakir.
Dulu akar-akaran bagai ya. Iya, banyak. Mohon maaf, bukan akar-akaran, tidak serapi. Iya, dulu itu banyak yang tidak ada tidak ada kulitnya. Ini kitab yang mana bagai? Kitab Fathul Qorib ada. Bukan di sini bagai. Ini kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Itu bacaan Dalail. Mencandreng dina Dalailen. Ini juga sama, sisa-sisa kuno dan kertasnya juga sama, mirip semua kertasnya. Dan semua ini dirapiin sama Kiai Bakir agar tidak cepat rusak. Iya. Karena wong namanya kertas ini kalau dibiarkan begitu saja akan nget-nget dan tidak bisa dibaca. Pemirsa. Dan ini semua kitab apa saja Bagi? Banyak sekali Bagi. Enggak, kalau ini kuno tetapi sudah cetakan toko. Ya. Ini kuno, cuma sudah cetakan toko. Kertasnya kuno. Iya. Cuma ini sudah kitab yang bisa kita beli Bagi mungkin. Ya, ini kemungkinan ya. Ini kitab apa Bagi? Sunan Abi Daud hadis. Oh, ini pemirsa. Ada kalau hadis itu kan ada Kutubus Sittah, ini saya Abu Daud berarti. Ya, Sunan Abi Daud, ini Sunan Pak, sama Sunan Abi Daud. Ini Sahih Bukhari. Ini kitab hadis pemirsa. Wow. Agak jerangga pemirsa kalau nggak pernah mundur. Sahih Bukhari dan Muslim ini dua kitab. Dua kitab. Ini kitab hadis. Pemirsa, dua-duanya kitab hadis peninggalan dari para masyayikh dulu yang sempat diselamatkan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Mabaul Hikam, oleh salah satunya adalah Kiai Bakir. Dan alhamdulillah di sana masih ada lagi, tapi ada di sana masih banyak Pak ya. Kitab-kitab kuno, tapi yang kuno seperti Al-Muwafaqat, Lisanul Arab itu ada. Pak Kiai, kalau dulu itu kalau orang-orang waktu generasi saya itu kalau mencari peninggalan masa lalu itu kan bukan urusan ilmu-ilmu bukan ilmu-ilmu fikih, bukan ilmu ini. Peninggalan masa lalu itu yang dicari adalah ilmu kesaktian Pak. Orang kalau ada gini-gini enggak ada ya Pak Kiai. Peninggalan itunya Pak. Tidak ada. Tidak ada ya. Loh, ini ilmu semua berarti. Ya, keilmuan dan sebenarnya ya seperti Dalailul Khairat itu walaupun termasuk membaca sholawat, tetapi Dalail ini mempunyai keistimewaan. Diantaranya menurut guru saya yaitu almarhum Haji Nuruddin Ar-Rahman, bahwa orang yang biasa membaca Dalail itu adalah nantinya apapun permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Itu salah satu karomahnya ya? Iya. Termasuk bisa banyak uang katanya. Katanya. Jadi seperti itu. Dan yang menurut hikayah semua. Jadi Sehona itu ke santrinya itu, tapi saya tidak membenarkan ya, dan bukan salah satu cerita bukan niat sombong. Jadi Sehona itu selalu mengatakan dulu kalau mau pindah pondok itu pindahlah ke Ketengan, itu diperbolehkan. Oh gitu. Oh, ini salah satu cerita Bagi ya. Ya. Tapi mutawatir atau tidak cerita ini wallahu alam. Tapi pernah ada cerita itu yang sempat didengar oleh sebagian banyak orang di Kabupaten. Tetapi kalau saya melihat karena silsilah di sini adalah kiai itu lebih banyak, ya kemungkinan di sini memang lebih dulu daripada Pondok Sehona. Kemungkinan. Tapi kalau melihat dari tadi itu, ya iyalah. Bukan dari itunya lagi ya karena kalau seperti di Siiran itu kan juga disebut siapa khotib itu kan disebut di Siiran. Kayak kalau hafal gitu Siiran.
Saudara temannya itu khotib. Oh, temannya Syekhona. Iya. Oh ya, khotib ini kayak khotib ketengan ya. Iya. Tuh pemirsa. Ini banyak manuskrip kuno, 200 tahunan. Masih tersimpan rapi dan diselamatkan oleh Kiai Bakir agar ini tidak cepat rusak. Dan mudah-mudahan sewaktu-waktu ini bisa kita, kalau ini sebetulnya sudah digitalisasi Pak Kiai. Sudah. Dan sudah didatangi pejabat Semarang. Sehingga ini meskipun ya mudah-mudahan tidak cepat rusak, meskipun ini sumpah rusak atau yang gimana, tapi dokumen digitalnya ada di Semarang. Di Semarang, ada alamatnya tadi saya dikasih sama Pak Kiai. Dan itu sebetulnya banyak sekali kumpulan manuskrip kuno yang sudah didigitalisasi oleh Balitbang Semarang itu Pak Kiai. Balitbang Semarang. Kalau singkatnya BLA Semarang. Dan itu mungkin tidak hanya manuskrip di Indonesia, semuanya banyak yang tertulis sana Pak Kiai. Hampir ya Indonesia Timur lah, mungkin seperti itu. Masih karena kalau di sini naskah Denpasar, Karangasem, Kelungkung, Buleleng, Jembrana, Tabanan, Bangli, Badung, Gianyar, Jawa Timur, Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Sumeneb. Ya. Tapi ya untuk yang di Pondok Sampean belum sampai. Iya kayak. Ramnya. Ya, kalau manuskripnya belum Pak Kiai. Saya masih belum melacak, belum pernah mendengar terlacak. Tapi insya Allah dari semangat manuskrip begini, insya Allah di sana juga pasti ada Pak Kiai. Sebenarnya ya. Cuma masih belum terlacak, atau mungkin saya saja santrinya yang belum mendapat informasi. Bisa seperti itu ya, karena ya sebenarnya memang sekarang karena yang ada ini tinggal muda-muda, yang muda-muda maka untuk gairah untuk melihat Kutubut Turos, itu penting. Manuskrip itu juga penting sebenarnya. Karena di samping keberadaannya itu juga berbicara bahwa di masa itu ada menerangkan bahwa ada zaman yang pernah terjadi di situ, itu sejarah. Mudah-mudahan Pak Kiai nanti dari sini saya akan coba untuk bincang-bincang dengan salah satu pengasuh di sana. Barangkali ada peninggalan-peninggalannya yang bisa kita berbagi cerita kepada masyarakat agar sama juga dengan yang di sini. Karena menurut cerita ya dari Kiai saya, pondok saya itu pondok pesantren Nuntut Ar-Rahmaniyah itu pondok Pramian, kalau dulu istilahnya pondok Pramian, sebelum ada ruangnya itu kurang lebih tahun 1800-an Pak Kiai. Berdirinya, jadi konah. Iya, 1800 sebenarnya kalau dihitung sekarang ya 300 tahunan. Jadi ya hampir sama dengan tuanya manuskrip ini. Manuskrip itu. Kalau pondok saya itu mungkin kalau ke khotib ini kan dari cerita tadi itu kan temannya. Ya. Temannya Syekhona. Tapi kalau Kiai Haji Ali Mas'ud, pengasuh saya yang nomor 5, Kiai Haji Mas'ud itu santrinya Syekhona. Iya, berarti kan yang nomor 4 yang kemungkinan nomor 1, keempatnya kan kemungkinan satu level seusia. Ya, seperti itu. Tapi memang ceritanya begitu itu Kiai. Anaknya mantunya lagi gini-gini pondok itu. Ya, tapi itu tradisi ternyata di pesantren Pak Kiai. Nah, untuk ya mungkin nomor 1 mau melanggengkan tradisi itu, kekiaian itu biar tidak hilang dan menyelamatkan sanad keilmuannya ya, mungkin juga. Mungkin seperti itu. Tapi kalau di sini enggak, sebenarnya tidak. Karena banyak yang ya sudah banyak yang pindah-pindah. Dan di sini saya katakan unik ya, masuk kiai unik. Karena ya seperti KKV, Aben Metuang. Itu dagang nggak pernah bawa untung. Katanya ke Sumbawa itu dagang, punya kapal, punya
menurut cerita ya. Menurut cerita dan menurut cerita mbah saya, jadi kalau nggak bisa makan pergi ke sini, minta makan ke sini. Oh gitu. Jadi pulang meskipun dagang luar sini enggak, dari Kampek itu ke sini. Oh iya ya Kampek. Tetapi anehnya ketika meninggal itu hartanya nggak ada sama sekali. Kan tapi ini peninggalannya Pak Kiai. Oh iya kan ini peninggalan sebelumnya. Yang ilmunya yang ditinggalkan, bukan hartanya. Mungkin kayak ini sampai kitab sebenarnya di sini ini kalau dari cerita orang dulu. Akan mau orang sakti lo kira benda menang di nama. Keng buku ada kapi. Saya tadi kan nyinggung gitu Pak Kiai. Gak ada ya peninggalan buku sakti. Itu teman tahu Hekal aja. Hekal pernah tahu. Punya siapa? Hekalnya siapa? Saya nggak tahu punya siapa-siapanya, cuma pernah diperlihatkan gitu. Ada Quran kecil. Benih Quran. Hekal itu ya tulisan. Yang tidak bisa api itu kan? Apa? Bukan. Yang tidak bisa kelo api. Lo tahu kia kok. Itu produk sini. Di sini dari sini. Dari Juk Hotip itu. Karena Tang Abah itu andi sanad Hekal itu ya dari Abah dari guruna paman nang Sampang. Paman itu dari Murlorong. Iya, Burnik. Murlorong dari Zina. Tapi di sini nggak ada. Saya andi tapi tulis Abah itu Hekal itu Abah ada umur elah. Untung saya nemu fotokopian cetakan yang lain. Lo temu mah Iroma itu lo temu Irisari Pak. Sekarang sudah sudah banyak yang tidak nyari itu Pak Kiai kayaknya Pak Kiai. Oh enggak, saya cuman mau bagi cerita melestarikan peninggalan itu. Ini Delail baik masih sering dibaca oleh istri saya. Delail itu. Tapi kadang membaca versi percetakannya kan ada juga kalau sekarang. Versi cetak. Delail kan Delail ada. Tapi cuma, ini kan versi tulis. Kan beda ketika kita membaca dari buku-buku dan seratnya para masyayikh dulu, mungkin beda auranya juga dan bisa juga membuat kita lebih khusyuk dan lain sebagainya. Itu mungkin yang membedakan meskipun bacaannya sama. Iya, selangkung banyak ya. Saya Hekal itu melolong keluarga Burni itu. Ayo Ki Sarir. Ayo setiap Hekal kai itu Hekal Kemaki itu kan badi Hekal Tang Abah karena Tang Abah akurung de santren Kemaki. Kemaki Burni. Kan Hekal itu dari Juk Hotip Toron de Kemaki Burni. Maki Sarbini. Aben depan Imin. Kemaki Toron de Kai Mahfud Sampang. Kai Mahfud Toron de Abah. Tang Abah. Di aban-aban jenengan lo orang tidak aja mongko lah mbak ki serau nulis man. Tapi sering Abah aja kupas saya lo sempat lo ingat mentorok kau mintakan lo kan para ada umur kan lo ingat Gelangkung banyak cerita namanya. Izin saya nanti ini akan dipublikasikan bagi untuk cerita sekilas tentang masalah manuskrip ini sambil lalu biar banyak orang juga yang mengerti.